merasakan energi yang berubah, perasaan gelisah tanpa sebab, atau bahkan emosi yang mudah tersulut? Bisa jadi itu bukan sekadar perasaan biasa, tapi tanda bahwa hodam macan putih dalam tubuh sedang memberontak. Dalam video ini, akan dibahas 5 tanda utama yang muncul ketika hodam macan putih sedang berontak. Simak baik-baik, karena ini bisa jadi peringatan penting. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan dan rezeki yang lancar, amin ya rabbal alamin. Nah buat sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel Semula Jadi. Bahwasanya hodam macan putih bukan sekadar pendamping gaib, tetapi juga penjaga yang memiliki kekuatan besar. Sosok ini sering dikaitkan dengan warisan kebatinan leluhur dan hanya hadir pada mereka yang memiliki tingkat kebatinan tertentu atau garis keturunan khusus. Sifatnya mencerminkan karakter macan berani, tegas, dan penuh wibawa. Namun, jangan salah, meski setia, hodam macan putih juga memiliki emosi dan bisa menunjukkan memberontak ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Ada beberapa alasan yang dapat memicu keberontakannya. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap perjanjian kebatinan, seperti memingkari janji, berbuat curam, atau menyalahgunakan kekuatannya untuk tujuan yang keliru. Selain itu, ancaman dari energi negatif atau serangan metafisik juga bisa menjadi pemicu. Bahkan, ketidakseimbangan energi dalam diri pemilik seperti stres, emosi tidak stabil, atau kesombongan yang meningkat bisa menyebabkan reaksi dari hodam. Penting untuk memahami tanda-tanda keberontakannya agar dapat segera mengambil langkah yang tepat untuk meredakan energi yang bergejolak dan mengembalikan keseimbangan kebatinan. Berikut 5 tanda yang biasanya muncul. Tanda yang pertama, perubahan aura yang menekanmu. Energi di sekitar pemilik hodam akan berubah drastis. Aura yang biasanya kuat dan melindungi, justru terasa menekan dan membuat orang-orang di sekitar merasa tidak nyaman. Sensasi panas meningkat meskipun suhu ruangan normal. Selain itu, muncul rasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Orang dengan kepekaan kebatinan bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, bahkan tanpa pemilik hodam menyadarinya. Lalu tanda yang kedua, perilaku yang lebih agresif. Keberontakan hodam macan putih sering tercermin dalam sikap pemiliknya. Mereka menjadi lebih mudah berontak, emosional, dan sulit mengendalikan diri. Bahkan seseorang yang biasanya tenang dan bijaksana bisa berubah menjadi mudah tersulut emosi karena hal-hal sepele. Selain itu, mereka menjadi lebih defensif, selalu merasa terancam. Meskipun sebenarnya tidak ada bahaya nyata, namun peningkatan kekuatan ini sering diikuti dengan rasa lelah yang lebih cepat. Energi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari biasanya, sehingga tubuh terasa lebih cepat lemah. Dan tanda yang ketiga yaitu, hewan di sekitarmu menunjukkan perilaku aneh. Hewan memiliki kepekaan tinggi terhadap energi, jauh lebih tajam dibanding manusia. Ketika hodam macan putih sedang berontak, hewan-hewan di sekitar akan bereaksi berbeda dari biasanya. Anjing yang sebelumnya tenang bisa menjadi gelisah, menggonggong tanpa sebab yang jelas. Kucing mungkin tiba-tiba menghindar, menatap tajam ke arah tertentu, atau terlihat ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Burung-burung di sekitar juga bisa menunjukkan perubahan, entah menjadi lebih berisik atau tiba-tiba diam dalam waktu yang tak wajar. Tak hanya itu, sering munculnya hewan liar seperti ular atau serangga tertentu di sekitar rumah bisa menjadi pertanda energi hodam sedang tidak stabil. Jika kejadian seperti ini terus berulang dalam jangka waktu yang berdekatan, kemungkinan besar hodam sedang dalam kondisi berontak atau gelisah. Berikutnya tanda yang keempat yaitu gangguan pada benda di sekitarmu dan rasa tidak nyaman di bagian tubuh tertentu. Ketika energi hodam memuncak, benda-benda di sekitar pemiliknya sering mengalami gangguan tanpa sebab yang jelas. Bisa berupa barang yang bergeser sendiri, lampu berkedip tiba-tiba, atau suara aneh yang muncul tanpa sumber yang bisa dijelaskan. Selain itu, gangguan juga bisa terjadi pada peralatan elektronik. Televisi, radio, atau telepon bisa mendadak error tanpa alasan teknis yang jelas. Bahkan,
Benda-benda kebatinan seperti keris atau tasbih bisa terasa lebih berat atau mengeluarkan aura energi yang berbeda dari biasanya. Energi hodam yang sedang bergejolak bisa memengaruhi fisik pemiliknya. Biasanya, rasa tidak nyaman muncul di bagian tertentu seperti punggung, leher, atau kepala. Bisa terasa berat, panas, atau bahkan kesemutan tanpa sebab yang jelas. Peningkatan energi ini seringkali terasa sulit dikendalikan. Pemiliknya mungkin merasa lebih kuat dari biasanya, tetapi di saat yang sama juga mengalami kelelahan fisik dan emosional yang cukup besar. Ini menandakan bahwa energi hodam sedang bergejolak dan perlu segera diseimbangkan kembali. Jika tanda-tanda ini mulai sering muncul, penting untuk segera memahami penyebabnya dan mencari cara untuk meredakan keberontakan hodam sebelum dampaknya semakin besar. Dan yang terakhir, tanda kelima yaitu mimpi buruk dan penglihatan aneh. Memberontaknya hodam sering tercermin dalam mimpi pemiliknya. Mimpi yang dialami cenderung lebih intens dan mengganggu. Seringkali melibatkan simbol-simbol tertentu seperti perkelahian, binatang buas, atau sosok harimau putih yang mengamuk. Dalam beberapa kasus, bukan hanya saat tidur, tetapi juga dalam keadaan sadar, seseorang bisa melihat bayangan bergerak cepat atau sekilas melihat sosok harimau yang muncul tanpa wujud jelas. Ini adalah pertanda kuat bahwa energi hodam sedang tidak stabil. Semua tanda ini menunjukkan bahwa hodam macan putih bukan sekadar entitas pelindung, tetapi juga memiliki perasaan dan reaksi terhadap keadaan tertentu. Jika tanda-tanda ini mulai muncul, penting untuk segera menenangkan diri dan mencari cara meredakan memberontaknya hodam agar energinya tetap stabil dan tidak membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarmu. Nah sahabat semula jadi, berikut cara menenangkan hodam macan putih yang sedang memberontak. Pertama, introspeksi diri adalah langkah pertama. Hindari sikap sombong, angkuh, atau emosi yang berlebihan. Jika ada kesalahan atau pelanggaran janji terhadap hodam, segera perbaiki dengan niat tulus dan tidak mengulangi hal yang sama. Yang kedua, lakukan mandi keramas menggunakan air yang dicampur dengan 7 jenis bunga. Niatkan dalam hati untuk membersihkan energi negatif dan menenangkan hodam yang sedang bergejolak. Setelah mandi, kenakan pakaian bersih dan putih jika memungkinkan. Yang ketiga, duduk dengan tenang di tempat yang sepi. Lebih baik di malam hari setelah sholat tahajud atau sebelum subuh. Niatkan untuk menenangkan energi hodam. Lalu baca doa berikut dengan penuh kehusyukan. Ya Allah, tenangkanlah energi yang ada di dalam tubuh ini. Jauhkanlah berontak dan kegelisahan yang mengganggu keseimbangan diri. Jika ada yang bergejolak dalam batinku, damaikanlah dengan rahmat-Mu. Ya hodam macan putih, jika Engkau murka, aku memohon maaf dan mengharap keridhaan-Mu untuk kembali menyatu dalam harmoni. Setelah membaca doa ini, lanjutkan dengan membaca shalawat Nabi sebanyak 11 kali, surah Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 3 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Zikir, La ilaha illallah, sebanyak 100 kali dengan hati yang ikhlas. Setelah itu, duduk diam sejenak, rasakan energi yang mulai tenang, dan yakinkan dalam hati bahwa hubungan dengan hodam telah kembali selaras. Jika memang diperlukan, siapkan sesaji sederhana seperti air putih, bunga 7 rupa, dan dupa wangi. Letakkan di tempat yang bersih dan hening. Lalu sampaikan niat untuk berdamai dengan hodam tanpa bermaksud menyembahnya. Setelah hodam tenang, penting untuk tetap menjaga keseimbangan batin. Hindari perbuatan tercela, sering melakukan meditasi, dan selalu memegang teguh ajaran kebaikan agar hubungan dengan hodam tetap harmonis. Hodam macan putih bukan hanya sekadar penjaga, tetapi juga bagian dari energi yang menyatu dengan pemiliknya. Jika terjadi ketidakseimbangan, tanda-tanda yang telah disebutkan bisa muncul sebagai peringatan. Oleh karena itu, selalu jaga sikap, perilaku, dan energi batin agar hubungan dengan hodam tetap terjalin dengan baik. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam semula jadi. Wassalam.